warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagi tutorial cara menggunakan SPSS Questionnaire. Pertama-tama kita akan membuka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Mungkin memang agak lama loading untuk masuk di aplikasi SPSS. Nah, setelah muncul tampilan awal seperti ini, kita akan memasuki dengan tampilan yang seperti ini juga, di mana di bagian bawah kiri itu ada data view dan kanan ada variable view untuk memasukkan nilai-nilai tersebut. Nah, setelah itu kita akan memasukkan nilai-nilai kuesionernya, di mana ada bagian variabel X, variabel X2, variabel X3, dan variabel Y, serta ada total dari X1, X2, X3, dan Y. Dan serta ini adalah bentuk modul-modul dari SPSS Questionnaire yang akan kita cari setelah ini. Ini adalah bentuk dan contoh modelannya dalam isi modul SPSS Questionnaire. Setelah dilihat dari contoh-contoh dan langkah-langkah pada isi modul sebelumnya, akan kita pindahkan ke dalam bentuk Word agar rapi seperti tampilan ini. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan variabel-variabel yang ada di Excel itu kita pindahkan ke dalam SPSS, di mana di bagian variable view, terus di bagian name, dan kita tulis P1 hingga P15. Nah, setelah sudah semua kita masukkan variabel-variabelnya, setelah itu kita pindah ke data view. Nah, di mana di data view sudah terlihat di bagian atas sudah ada variabel-variabelnya. Setelah itu kita akan melihat dan mensalinkannya nilai-nilai yang ada di dalam Excel sesuai dengan P1 hingga P15 ke dalam SPSS di bagian data view tadi. Nah, kita blok terlebih dahulu. Setelah itu kita buka kembali aplikasi SPSS-nya. Di bagian data view kita klik dan copy hingga seterusnya sampai P15.
Nah, setelah sudah semua di copy hingga P15, tadi ada juga harusnya kita masukkan bagian totalnya. Saya lupa mengetikkannya, dan kita tulis bagian total di variabel view terlebih dahulu. Setelah itu muncul lagi di data view. Kita pindah lagi ke sebelah di data view, dan kita kembali lagi juga ke dalam Excel untuk mengcopy nilai-nilai totalnya. Setelah di copy, kita kembali lagi ke data view, aplikasi SPSS di bagian data view, dan muncul serta di copy kembali. Setelah masuk semua nilainya, kita akan menguji, di mana kita pertama analyze, terus correlate dan derivate. Setelah itu kita Ctrl A, copy semua dan pindahkan ke sebelah kanan di mana value. Setelah itu kita pencet OK. Nah, muncullah hasil outputnya, correlationnya seperti ini. Sesudahnya ada hasil outputnya, akan kita pindahkan ke dalam Word kita agar terbentuk rapi dalam bentuk seperti ini. Kemudian diberikan kata-kata di mana hasil 0,339 itu dari hasil totalnya. Dari hasil total, dan 0,279 itu ada di bagian XL atau nilai ketentuannya. Di bagian XL situ nilai R table. Setelah itu kita lanjut untuk menguji datanya, di mana kita pencet lagi analyze, search, terus reliability analyze, statistik, dan kita pilih itu signal ya. Terus kita continue, pencet continue. Kalau sudah, kita pindahkan lagi dengan Ctrl A, terus pindah ke sebelah kanan, lalu kita pencet OK, dan muncul lagi hasil outputnya seperti ini. Yang diambil hanya hasil output reliability statistiknya saja. Setelah itu kita pindahkan lagi ke dalam Word agar rapi dan diberikan kata-kata seperti contoh di atas. Selanjutnya kita akan menguji normalitasnya, di mana kita akan memasukkan total di bagian variabel-variabel tadi yang ada 3, di mana X1, X2, X3 dan Y. Kita tulis ulang lagi di variabel view. Setelah itu kita masuk ke Excel yang ada bagian total X1, X2 dan X3-nya. Dan kita blok. Kita blok semua, lalu kita pindahkan ke aplikasi SPSS-nya di bagian data view untuk memasukkan angka-angka, nilai-nilai angka-angkanya. Seperti ini. Lalu kita copy. Nah, muncullah seperti ini hingga seterusnya. Setelah itu kita akan mengujinya lagi, di mana kita pencet analyze, terus pilih regression, linear,
Nah, setelah itu di bagian deperennya kita masukkan Y, pindah ke sebelah kanan, dan di independennya kita masukkan nilai X1, X2, dan X3. Dan pilih save. Kita pilih di bagian residualsnya untuk mencentang understand sheet. Setelah itu oke, dan muncul lagi hasil outputnya. Tapi kita abaikan saja hasil outputnya karena kita akan lanjut untuk menguji ke selanjutnya. Nah, dari hasil yang tadi itu ada nilai res satunya, dimana kita akan mengujinya. Buka analyze, terus non parametric test, setelah itu legacy dialogs, dan pilih satu sampel KS. Nah, muncul begini. Di bagian tes vanillate-nya kita pilih res-nya, dimana itu dengan bacaan understand sheet res. Setelah itu pilih normal, centang normal, lalu pilih OK. Nah, muncul one sample Kolmogorov-nya Sinimov test. Nah, mungkin cukup sekian tutorialnya, sampai sini saja. Dan bila ada kesalahan itu mungkin dari saya sendiri pribadi, karena saya hanya manusia biasa, kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, annyeong.